Teater ini kan bukan cuma aktor. Teater tuh berasal dari kata teatron. Teatron. Bahasa Yunani. Artinya apa? Tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan. Artinya tempat pertunjukan. Makanya di bioskop pun teater satu. Teater ini. Apa? Tempat pertunjukan. Dimanapun tempat pertunjukan itu teater. Itu teater. Ketapang belum waktunya kita mengkotak-kotakkan elemen-elemen itu. Minimal kita bisa kumpulkan kawan-kawan seni dan kita bisa bertukar pikiran. Bikin Supaya sesuatu. bikin suatu hal yang apa yang mau kita bikin. Saya belum ketemu seniman di Ketapang. Seniman lukis ya. Apa bang yang membuat abang bilang belum menemu seniman? Emang apa definisi seniman? Seniman ini dia tuh berkarya. Hidup dari karya atau? Bukan. Dia berkarya saja. Dalam Dia bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Yang rutin ya. Mungkin ada yang berkarya tapi masih ada embel-embel. Macam abang ini seniman bukan? Oke teman-teman semua, kembali lagi kita di Barungah Podcast ya. Podcast yang masih fakir, masih pindah-pindah kemana-mana. Dan kali ini kita ada kehadiran tamu spesial. Ada salah satu, apa ini? Narasumber. Artis, video artis kah? Oh, bisa dibilang artis Iya, ya. the one and only Bang Adi. Bang Adit kita adalah artis Ketapang. Artis apa ya? Masuk film enggak, Bang? Hah? Masuk film deh. Masuk. Oh, masuk ya. Bang Adi, apa kabar, sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Ini thank you ya udah menyempatkan nih setelah balik dari acara reuni. Siap. Dengan kostum terbaiknya. Iya. Ini Dracula. Mana giginya, Bang? Tolong. Itu bukan Dracula, Dono. Baik. Wah. Juga. Luar biasa, di tengah kesibukan menyempatkan ya setelah reuni masih hadir di Barungah Podcast ya. Abang nih di ini kan penjaga lapas. Ya, kebetulan kerja di situ. Penjaga lapas ya. Dari tahun berapa? tahanan. Ya. Penjaga tahanan. Ya. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Dari tahun berapa, Bang? Apa? Dari tahun berapa? 2017. 2017. 2017. Aku baru lulus kuliah. Enggak, dia aku baru lulus SMA. Ya, saya dulu memang. Oh, gitu. Maaf ya, Bicara Bang. umur ya. Berarti abang dengan aku abang tahun berapa? 91 saya. Oh, berarti 8 tahun. 91 8 ya? tahun aku beda dengan beda abang. tipis saja. Oh, beda tipis. Nah. Ya. Berarti Bang jaga lapas tuh Bang apa aja sih Bang yang dikerjakan Bang? Ya, Jaga ya nih macam-macam yang di TV-TV ya nih. Garang-garang. Ada yang berantem gitu. Saya versi ganteng. Ya, mengayomi kita dalam arti mendengarkan apa keluh kesah mereka kan. Ya sekaligus untuk menjaga keamanan ketertiban Di dalam, di ya. dalam lapas itu. Karena beda biasanya Bang ya. Yang ada di persepsi masyarakat, lapas itu kan tempat hukuman. Ya. Artinya yang masuk di situ dihukum. Tapi sebenarnya secara negara kita ini memandang lapas itu kan lembaga apa ya? Pemasyarakatan. Macam juga ada juga fungsi rehab kan. Ya, Ada bukan fungsi rehab sih sebenarnya. Bukan gini. rehab ya. Apa yang Bukan. tepatnya? Lebih ke pembinaan. Pembinaan ya betul ya pembinaan ya. Pembinaan. Mungkin kalau dulu kesannya mereka itu dihukum Iya. atau dipelonco Iya. atau dibikin jerak karena masih sistem penjara. Iya. Nah, ketika diganti menjadi lebih kepada pembinaan, Iya. ya jadilah lembaga pemasyarakatan. Mereka dianggap masyarakat khusus. Nah, seperti itu yang perlu dibina supaya kembali ke jalan yang Benar. Lurus. lurus atau baik. Nah, Yang itu awalnya lah. bengkok kita luruskan sedikit Ya. Bang. Makanya sebutannya WBP, warga binaan pemasyarakatan. masyarakat. Oh, sekarang sebutannya WBP. WBP Iya. tidak ada lagi napi. Oh, Bukan baru tahu. napi ya. Karena napi itu kan di zaman dulu. Iya, waspadalah. Ayah tahu nggak? Pidana. Sekarang bukan lagi jadi warga binaan pemasyarakatan. Ada dulu yang namanya Bang Napi itu terkenal. Punya jargonnya waspadalah. Ya. Mak setu itu gitu Bang ya. Ya, tadi udah tahu malam tuh kan. Iya, Pantas aku tak nyambung. Karena itu masa kalian. Tapi aku tahu nih, aku malah baru tahu ya, maksudnya abang ini kerja di lapas tuh sebenarnya aku baru tahu karena kita satu project waktu itu. Yes. Yang aku tahu tuh abang tuh seorang pelaku seni. Pelaku seni. Di bidang teater yang aku tahu tuh itu. Teater ya? Terus itu penjaga lapas. Iya. Iya, Jaga dengan lapas. karakter kayak gini tuh. Jadi yang sebenarnya dia di lapas tuh acting. Ya. Oh, acting garang-garang. Saya waktu itu
casting di ya dulu masih Kemenkumham, sekarang kan udah jadi Kemenipas. Apa tuh? Udah khusus ya sekarang? Udah di zamannya Pak Prabowo itu sudah dipisahkan lagi. Dulu Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, sekarang itu Kemenipas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oh, sekarang masuk imigrasi pemasyarakatan. Iya. Zaman Prabowo, berarti kan baru zaman ini. Baru pindah kementerian lagi. Baru pindah kementerian. Baru lahir lagi kita. Oke. Kita kan bersih kembali. Bersih. Pengaruhnya apa? Hah? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya pembagian anggarannya bisa lebih maksimal barangkali. Maksimal. Kira aku apa? Baru-baru kira-kira Mungkin nanti bajunya baru lagi, emblem-emblemnya baru lagi. Oh, kan. macamnya. Itu sih masih lama. masih. Iya. Bang ini kan ya selain ya pekerjaan kan memang penjaga lapas. ya, penjaga tahanan. Tapi kan abang kita kenal sebagai sebagai Pelaku aktor seni. ya, pelaku seni. Aktor ya, bisa bilang aktor Iya, ya. aktor. Banyak nggak yang ngefans dengan abang Sarte? Ya nggak tahu juga sih, saya nggak bisa menilai itu. Tapi kebetulan kemarin saya berenang tuh di Pawon Ria kan. Jadi kebetulan Pawon Ria tuh datang lah. Yak-yak nih kan. Abang main di film Indokos ya? Wih, Indokos ya. Boleh minta foto bang? Oh. Keren sekali, saya Jadi seorang abang artis gitu. Bang Adit di dalam dan di luar itu pasti udah banyak dikenal orang. Ya mungkin begitu. Iya, banyak sih, aku juga. Saya juga kenal. sering mengenal orang sih. Sama sih dong. Sama aja sih. Iya. Betul. Nah, ini ya, Bang Adit kan udah banyak ya di Ketapang ini udah banyak jejak-jejak karya seni dari Bang Adit yang udah didulukan. Mulai dari teater, ya, terus opera Perang Kedang, Napak Tilas 2023 dan 2024 Ya, 2 tahun ya. berturut-turut, ya jadi main karakter dari Uti Usman, keren. Oh iya, jadi Uti Usman, Terus film pendek banyak banget, ya. Ada. Kemarin saya ikutan yang penayangan film perdana yang Pesan Untuk Bapak. Bisa bapak. Itu keren. Oh iya, jadi bapaknya kan? Iya. Ini bapaknya keren ya. Terus juga ada banyak ya In The Coast seriesnya juga Terakhir Yang ini. masuk itu yang di Pesaduan itu apa namanya? Film apa? Sebujur Harus. Oh, Sebujur Halus. Oh ya, iya juga saya lihat Ya. ada tusurnya. Ini juga In The Coast nih berdua nih. Ya. Kayaknya aku Cuman bilang- kita nggak ada scene bersama ya. Oh, nggak ada makanya scene kita bersama kan ya? event ya, tapi kan masih Paling satu kita project. pas waktu foto aja ya. Ah. Baru ketemu. Iya, banyak banget karyanya. Nah, tapi ternyata penjaga lapas nih. Itulah makanya aku heran tuh, maksudnya kan kalau setahu aku penjaga lapas itu kan kayak menjaga tidur dari kata abang kan. Nah, kayaknya peran abang tuh di lapas itu kayaknya 24 jam yang aku tengok, tapi abang tuh bisa berkarya di bidang seni gitu abang. Kayak bertolak belakang juga sebenarnya. Lapas itu kan yang kekar garang-garang gitu. Di Saya kan seni. ramping gitu kan. Saya bagian model gitu. Jadi di bidang seni. Saya duta. Duta lapas. Duta lapas. Memperkenalkan. Duta masyarakatan. Kayaknya gitu. Tapi abang tuh termasuk pelaku seni ini karena hobi Iya. atau memang udah dari kayak pembawaan kuliah atau apa gitu abang? Ya kebetulan kan saya dari kecil tuh pernah nonton pertunjukan. Dari kecil di bawah orang tua kan. Nah, kakek saya tuh salah satu pemain mendu. Hah? Pemain? Kenapa? Mendu tuh kayak teater tradisional. Mendu. Mendu. Khas di sini atau di Kalau di Ketapang saya tidak tahu apakah mendu ada atau tidak. Tapi kalau di Pontianak yang punyanya Pak almarhum Satarudin Ramli itu dipakemkan secara pertunjukan. Tapi sebenarnya kalau secara kelokalan yang termasuk teater rakyat itu di Mempawah. Karena datuk saya di Mempawah. Oh, di Mempawah. Berarti abang kalau Ketapang ya? Saya itu Blasteran. Blasteran Kalimantan Barat. Oh iyalah. Intinya tapi masih ke Kalimantan. Ya. Wah, itu orang barat ini. Ya. Blasteran Barat. Percampuran Pontianak, Mempawah dan Ketapang. Ya terus Mempawah? Pontianak, Mempawah, Ketapang. Biasanya 2 orang. Ngapa 3? Saya lahir di Pontianak. Oh, betul. Bapak saya Mempawah, bapak saya Ketapang. Oh, iya. Pikirku gimana cara memblasterkan? Terus teh orang bapak di Mempawah? Jadi pernah lihat lah Mendu nonton ya? mendu Hmm. di kecil kan. Pas waktu sekolah SMA, saya waktu kelas 3 waktu itu kan. Lagi suka nonton band-bandan. Lagi iya. sering band-band hardcore, band-band apa kan Wah, dulu kan posing nih. di Pontianak itu kan kumpulan-kumpulannya di Taman Budaya tuh dulu sering Betul, jadi iya. event itu.
Nah, kebetulan tuh kan anggaplah pelatih saya ya, pelatih saya. Dia juga suka band-bandan tuh, memang punya band juga kan. Akhirnya adalah pertunjukan teater waktu itu, nama naskahnya Gravito. Gravito. Eski yang pentaskan kan, ada komunitas di Ketapang. Eski pentaskan, saya diajak nonton, dipaksa nonton. Awalnya saya kurang kan, sekali nonton tertarik saya. Iya. Mau ikut enggak? Boleh. Nah, rencananya saya mau masuk komunitas sanggar orang gitu kan. Saya berpikir lagi dengan kawan-kawan nih, kalau kita ikut sanggar itu ya bisa aja sih, sah-sah saja. Cuman kita punya sekolah. Oh, ya. Jadi saya berinisiasi nih sama kawan-kawan ini untuk bikin di sekolah. Nah, jadilah eskul waktu itu, ekstrakurikuler. Abang yang mimpin? Ya, kebetulan kami lah sebagai pendirinya. Wow, pendiri eskul. Pendiri eskul. Usia berapa? Ya usia 3 SMA. 3 SMA 3 udah buat. SMA tapi Baru masuk pemikirannya dari kelas 2 sih, kelas 2 mau kelas 3. Udah mulai ini ya, udah mulai punya ada aktif. inisiatif ya, untuk buat bangun inisiatif. Ya. Tadi abang sebut judulnya Gravito. Kalau nggak salah itu kan Saya juga juga ditampilkan pentaskan. di sini kan? Dulu itu saya yang main Yang dulu di sana bawah itu. di Pontianak. Kami juga pas waktu sanggar saya pertama kali pentas teater, Gravito juga. Di sini? Yang di Pontianak. Oh, di Pontianak, masih di Pontianak. Yang saya baru pertama kali ikut teater itu, saya pentaskan itu juga. Waktu itu jadi anak pang saya. Wow. Nah, kebetulan saya kan suka dengan naskah itu tuh, remaja sekali gitu kan. Betul. Jadi saya coba di sini, tapi saya garap. Saya sutradaranya waktu itu. Wow. Oh, yang kemarin di Pendopo. Oh, ya. Abang sutradaranya. Iya, Pantas. Keren sih. Ih, suka deh ngobrol dengan Bang Adip, ternyata banyak sisi-sisi gitu betul ya. Ya, intinya saya mulai berteater tuh 2008. 2008. Ya. 2008 Aku udah buat SD. teater. Ya, saya mulai berteater. Saya jadi penggarap itu di tahun 2013. Oh, jadi dari 2008 ke 2013 itu banyak belajar. banyak berlatih lah ya dengan senior Ya. di sanggar. Ya, Akhirnya sanggar dan jadi- taman budaya. Yang Taman besar kan budaya, saya taman ya. budaya Taman Pontianak, budaya Pontianak. Kalbar. Di situlah tempat saya belajar, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pentas sampai ke luar-luar juga. Apa sih Bang sebenarnya Bang dulu pertama kali lihat teater, lihat pementasan terus tertarik tuh apa yang membuat? Karena pengen tampil kah atau pengen menyampaikan pesan atau sesuatu? Karena menurut aku tuh jarang ya cowok yang mau berkecimpung di pelaku seni yang kayak sebagai aktor ya, maksud aku nih. Tapi Kalau di abang, Pontianak tuh vibe-nya malah laki-laki banyak. oh iya Bang. Oh iya banyak ya. Berarti di Ketapang. Iya ada banyak sanggar ya. Lebih banyak laki-laki karena teater ini laki-laki banget. Iya, Pak. Ya, Cowok banget ya. cowok banget. Join lah, join. Laki-laki banget, keren Jadi kita sekali. bisa Ikut teater tuh kalau nggak garang bukan teater. Kalau nggak kuat mentalnya bukan teater. Oh justru Itu konsepnya. Konsepnya di sana itu. Jadi nggak ada yang lebih lembek di teater itu. Berarti dengan Perempuan pun akhirnya keras-keras juga. Keras-keras juga. Karena betukang juga mereka kan. Oke. Bikin set, Iya. Oh iya, bikin saya itu bikin kostum, udah ada, tapi udah ada itunya. Misalnya mereka punya. lukang, kayu, Iya, betul. lukul gergaji. Iya. Itu dilatih? Iya. Bukan dilatih, pas waktu kita bikin pertunjukan, Otomatis lah ya. otomatis kita kan bikin set sama-sama kan. Oh. Ngangkut kayu juga mereka. Iya betul Nah, iya. Makanya kalau kawan-kawan lihat vibes-nya juga di sekolah-sekolah seni, kan perempuannya itu laki-laki merokok, Iya. gayanya, tapi perempuan. Iya di Pontianak itu ada banyak yang kami kenal juga yang memang orang-orang teater Ya. senior Bang Beben gitu Bang keren Beben, tuh. ya. Siapa? Ada Beben terus- MC. Iya Beben MC Ya. itu keren senior ya. Senior, Terus dia kami dapat. punya beberapa kawan juga di Sanggar Topeng tuh masih kayaknya masih aktif. Bang Kak Uli, Bang Budi Kakak. Terus saya kayaknya di Pontianak terakhir nonton tuh yang ini perayaan plastik nih Bang Beben dengan Dexa. Dexa. Itu Ya. keren-keren juga. Ya asli Pontianak udah begitu berkembang juga dunia teater. Ya, Tapi di Nah, Ketapang juga Ketapangnya udah. juga ternyata Ya. lumayan keren. Iya. Teater tuh kita termasuk kemarin ya, terutama di Napak Tilas 2 tahun berturut-turut ditampilkan di 2 tempat ya, Ketapang dan Tumbang Tumbang Titi. Titi. Itu jadi hiburan yang bener-bener kayak apa ya? Kayak Antusias dinikmatin. masyarakat juga. Ya, dinikmatin banget sama masyarakat. ya. Padahal dulu enggak ya, maksudnya orang enggak tahu tiba-tiba jadi tahu kayak kita gini. memang harus kenalkan. Iya. Kita harus kenalkan dan kita harus juga bantu lah promosi. Karena di sini teater masih pembinaan. Masih pembinaan. Masih pembinaan. Jadi kita masih merangkul orang-orang yang mau ikut gitu. Dan mereka harus mengikuti prosesnya.
Karena mungkin nggak ada yang banyak yang tahu juga kali ya bang. Ya mungkin sedikit lah yang Sedikit baru ya, masih tahu baru. atau udah tahu tapi masih malu. Ya karena kan. Ada sebenarnya banyak ya yang berkecimpung di dunia teater, yang orang Ketapang ya, yang kuliahnya jauh-jauh itu Ada. banyak. Malah lulusan teater ada di sini. Iya, lulusan dari ISI atau? Iya. Ya Kondan anak itu. ya Oh, kenal benar. ya. Lulusan isi. Teater. Ya. Keren-keren ya ternyata Ketapang sebenarnya. Nah, Banyak, tinggal Bang. kalau kemarin nampak jelas ada momen yang bisa meramu itulah ya. Jadilah sebuah pertunjukan yang luar biasa. Dan Masih- mereka Bang Adip ini juga kayaknya melakukan program yang kayak pergi ke kafe-kafe untuk mentas ya bang? Nah, ada kemarin kita pentas mor gitu. Pentas mor ya sebutannya Ya. ya. Itu apa, Bang? Middle of reality, Mhm. midpoint of reality. Ya, Jadi komunitas teater Ketapang itu yang lebih buat ke performance art. performance art. Performance art. Di kafe-kafe. Ya, Pertama kali ya kayaknya. ya pertama kali bagi kami, nggak tahu lah yang lain. Tapi kayaknya Di- pelaku di sini, seni Pak. teater itu cuma, maksudnya yang kayak kelihatan yang berani tampil itu cuma di baju sudah abang ini aku tengok nih. Iya, karena kan kita kan komunitas kan, Mm-mm. komunitas pembinaan. Nah, mereka harus mendapat ruang kan. Walaupun kita nih dalam arti bukan industri kan, Oh, ya, iya. karena kita harus mempekerjakan, karena kita belum waktunya. Berarti teater Kalau udah beda. punya komunitas? Komunitas ada sanggar Udah ada sanggarnya, Iya, khusus ada. teater? teater. Di mana Bang sekarang? Kebetulan di tempat saya sih biasa ngumpulnya, cuma latihannya biasa dulu pernah di Pendopo. Uh-huh. Ya. Sekarang sih aktifnya itu di Kedang, Balai Di Kedang. Balai Kedang. Oh, Nah, itu situ ya. latihannya Latihan rutin? rutin. Nama sanggarnya? Sanggar Perangai Pusat Tanjung. Perangai Pusat Kekayaan. Apa artinya bang? Hah? Apa artinya? Enggak tahu. Itu suku kami aja kasih nama itu. Seakan-akan mistis sekali gitu. Namanya sakral. Iya, berarti aku pikir artinya apa? Belum Intinya kalau perangai itu kan watak ya. Iya. Nah, jadi karena kita itu bermain di Watak. seni peran, Hmm. jadi kan lebih kepada watak-watak tokoh-tokoh. Betul, betul. Nah, jadi kita ya sanggar perangai. Kalau kayak Pusaka Tanjung ini kan supaya lebih dekat aja dengan kedaerahan kita gitu Betul, kan. ya. Memang targetnya sih sebenarnya bukan untuk sebenarnya teater luas kan, teater kan dari barat gitu kan. Iya. Cuman kita lebih bagaimana mengangkat nantinya ke depan itu ke hal-hal yang budaya lokal gitu. Budaya lokal. Berarti udah ada Targetnya. poinnya ke depannya. Cuman kan kita mau ngangkat budaya lokal saat ini berat bang, karena kelokalan tuh mahal. Betul. Dibanding kita bentuk-bentuknya eksperimental atau apa, karena kita bisa Iya. pakai barang-barang yang ada. Ah. Nah, sedangkan kita kan belum ada funding, belum ada ketertarikan dari sponsor-sponsor untuk memberikan, Iya. ya kan. Jadi kita pastinya akan kewalahan untuk bicara masalah produksi. Produksinya, Ya, betul produksinya, ya. iya. Nah, jadi tetap ya sebuah komunitas yang ingin berkembang juga tetap ada butuh support lah ya. Iya, Butuh betul. support, butuh sponsor dan lain Ya. sebagainya. Itu betul banget sih. Kayak kita juga masih butuh. Iya, betul. Kita butuh banget. Kita butuh. Kita podcast fakir, Bang. Jadi kadang-kadang kita di sini, kadang-kadang di sana. Semua mau kami yang bang. Yang penting yang mana lah yang mau support Iya. kita. Jadi keren ya. Ternyata perjalanan Bang Adip juga dari belajar teater sampai sekarang udah punya. Jadi sanggar punya Abang Salam atau dengan kawan-kawan? Ini bentuknya komunitas. Komunitas. Jadi kita Sama. milik bersama. Milik bersama. Tapi udah salah satu. Inisiasi saja. Iya. Tapi leadernya? Ada ketuanya. Saya kebetulan pembinanya. Udah bukan gitu ya gini. Udah pembina ya, mantap. Pembinanya. Nah, perjalanannya kan jauh ya sampai ke sini. Tapi yo, menurut Bang Adip di Ketapang ini teater ini udah apa namanya, fasenya udah di apa? Udah pernah melewati fase puncak kah atau baru mulai kah? Atau Baru mulai. Baru mulai. Tahun 2000? Ya baru tahun kita tuh sanggar ini muncul ketika Napak Tilas. Oh, Ada itu momen triggernya ya, trigger. Napak Tilas, mereka asik, mereka sudah pentas merasakan asik. Ya kebetulan ya kita dekat kan, ayo gimana? Betul. Masih mau lanjut atau selesai sampai di sini? Mereka ada yang ingin lanjut. Lanjut, betul. Yang lanjut inilah kita kelola lah, kita Betul. bina kan. Muncul lagi Napak Tilas kedua dari Napak Tilas pertama itu. Nah, mulai lagi. Nah, kebetulan kemarin kita bikin kegiatan juga ke sekolah-sekolah kan. Iya tahu. Ada 3 sekolah yang kami pentaskan itu untuk perekrutan. Oh. Nah, muncul lagi Muncul lagi. anak baru lagi. Nah, kemarin ke warung-warung kopi memang kita lebih
mengenalkan ke masyarakat langsung tentang seni pertunjukan. Sebenarnya seni pertunjukan itu termasuk musik, tari, teater, apapun bentuknya ke seni pertunjukan itu kan sebenarnya sama. Manajemennya. Iya. Betul. Ya, mungkin secara mayornya atau eksekusinya ya berbeda. Sebenarnya sama saja. Sebenarnya kalau dunia pertunjukan itu bisa bareng sebenarnya. Bisa bareng semuanya ya. Bisa bareng. Karena pun kota-kota besar pun sudah begitu, Bang. Masa kita di sini yang dalam arti masih sedikit orangnya, Tapi tidak mau bergabung. cuman sulit untuk bergabung. Iya. Bukan berarti kita tidak bisa bergabung sebenarnya. Mungkin masih perlu waktu untuk Betul. menggabungkannya. Dan kita tidak punya tempat titik kumpul. Kalau kota-kota besar kan rata-rata ada tempat titik kumpulnya. Untuk orang yang pelaku seni ya. Pelaku seni, kayak di Pontianak ada tempatnya. Sekarang ada malah ruang alternatif malah udah ada gitu. Kalau kesenian dari sana pun juga ada kampus, walaupun prodi kan. Iya, betul. Walaupun guru. Dan di sana masih ada tuh. tempat-tempat pertunjukan pun ada gitu. Jadi mau menampilkan pertunjukan tuh udah ada tempatnya. Ya, gitu. udah ada fasilitasnya di sana. Kita menuju ke sana, Bang ya. Pelan-pelan iya, mudah-mudahan. Itu yang harus kita dorong sama-sama supaya pemerintah daerah itu akan menyediakan ruang pertunjukan yang representatif. Karena ruang pertunjukan teater atau ruang pertunjukan untuk apapun itu desainnya tidak seperti ruang-ruang aula. Iya, betul ya. Dan tidak boleh bergema. Iya, nggak boleh Tidak bergema. boleh. Iya. Jadi secara akustiknya bagus. Sehingga ketika teater kan pakai vokal kan? Iya. Tidak mantul-mantul suaranya, tidak gema. Nanti kan pesannya hilang. Iya. Nah, pesannya hilang nanti. Dan memang beda ketika nonton teater di tempat teater itu sendiri, di tempat yang memang habitatnya dengan tempat yang memang beda Tapi terasa. kalau di Pontianak pun taman budaya ya. Taman budaya Ya standar. ya. Karena saya pernah pentas di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Jakarta. Jauh. Itu minta ampun itu. Kita ngomong pelan begini ya, Suaranya langsung ya. Karena dia pakai kondensor. Akustiknya luar biasa ya. Kondensor Dan itu di bawah-bawah. iya, dan beberapa daerah bahkan di Kalimantan tuh sebenarnya beberapa tempat tuh udah ada kalau kita lihat kan. Kayak misal di Balikpapan udah punya yang gedung kesenian tuh. Ya. Di gedung kesenian Balikpapan Sana tuh keren. komunitas bagus. Jalan. Ya, ya. Pontianak udah mulai. Mudah-mudahan lah ya kita Komunitas di menuju sini ke bisa sana. jalan lah ya. Ayan gimana? Tertarik dunia teater? Ini Ayan kan sanggar juga. Ya. Aku tuh sebenarnya dari dulu memang tertarik, Bang. Teater Ya. ya. Boleh tuh. nanti Tapi gini, Bang. Jadi aktrisnya. Banyak orang pingin jadi terkenal, mau jadi aktris, mau jadi aktor dan lain sebagainya itu biasanya awalnya dari teater. Ya. Ya. Betul nggak, Bang? Ada mitos gitu, betul nggak, Bang? Ya. Karena gini, teater ini kan dia itu gimana ya? Aktor, aktris itu sebenarnya bahasa dari teater. Ya. Kalau untuk kayak film, dia lebih kepada ranah ruangnya itu artis. Iya. Nah, kalau aktor tuh memang dia itu penokohan. Penokohan. Ya memang saya pun secara tidak langsung karena banyak nonton teater, latihan juga dulu kan sebagai aktor juga. Ya akhirnya bisa gitu, Bang. Bisa bermain gitu sebagai tokoh. Ya alhamdulillah. Di Ketapang saya ini lebih banyak jadi aktor. Ketimbang main teater ya. Karena kalau di Pontianak saya sutradara. Oh. Iya, Kalau Yang di bikin- Pontianak tidak kenal adik itu aktor. Karena tidak pernah main. Kalau di sini kan kayaknya kurang ya, Bang. Karena aktornya kurang, mau tidak mau Kita harus Mau turun. nggak mau harus kita terjun. harus ajarkan. Kalau di sana aktor tuh udah ada tuh. Udah ada banyak. Saya pun aktor saya udah menang malah juara diisi dulu. Aktris saya itu waktu festival teater di si Jogja Nusantara. Iya. Nah, jadi pembibitan aktor, memang aktor tuh harus fokus jadi aktor aja. Oh, memang harus gitu ya? Harus. Nggak bisa. Sutradara saja. aja ya. Karena beda metode belajarnya atau metode prosesnya. Berarti itu cuma belajar ini sanggar, Bang? Atau ada sekolahnya juga? Sekolahnya kan ada tuh isi atau Oh, itu udah masuk, itu kalau atau kita kuliah ya? SMKI SMKI ya. ada. SMK khusus seni itu ada SMKI namanya. Nah, tapi kalau di sanggar itu kan proses pembinaan, jadi di situ juga pelatihan. Kalaupun mau privat mungkin ada juga, mungkin ada sekolah-sekolah
khusus untuk privat kayak di Jakarta tuh kayak yang punya teater anak Aditya Gumai. Nah itu privat tuh karena di situ les bentuknya kayak kelas. Berarti mereka tuh yang kayak gitu tuh biar bisa jadi artis film, maksudnya kan? Iya, dia kan ada ruang teater dan ruang film tuh. Iya. Nah, artis kayak Aditya Gumai ini kan berasal dari teater juga. Banyak artis-artis. Malah kemarin Reza Rahardian main di teater populer. Yang sutradaranya Slamet Raharjo. Dunia film pendek di Ketapang tahun-tahun belakangan memang lagi hype-hype-nya ya. Keren banget, udah mulai banyak seri-series, itu udah keren banget. Nah itu berarti juga ada apa ya, ada timbal balik juga lah dari teman-teman di teater juga. Kalau saya, Bang, saya berpikir karena saya di sini mungkin saya mayoritasnya teater ya yang saya tekuni. Tapi visi saya gitu. Saya enggak cuma teater, saya seni. Seni sebenarnya. Yang penting Semua seni itu masuk ke dalam analisis saya dan saya kalau bisa bantu saya bantu. Karena Ketapang belum waktunya kita mengkotak-kotakkan elemen-elemen itu. Minimal kita bisa kumpulkan kawan-kawan seni dan kita bisa bertukar pikiran. Bikin Supaya sesuatu. bikin suatu hal yang apa yang mau kita bikin. Bisa drama musikal, bisa kita bikin film panjang misalnya dalam bentuk-bentuk apapun. Yang jelas orang-orang kreatif berkumpul, para pekerja seni berkumpul, apalagi seniman. Saya belum ketemu seniman di Ketapang. Seniman lukis ya? Apa bang yang membuat abang bilang belum menemu seniman? Emang apa definisi seniman? Seniman ini dia tuh berkarya. Hidup dari karya atau? Bukan. Dia berkarya saja. Dalam Dia bentuk apapun? Dalam bentuk apapun. Yang rutin ya. Mungkin ada yang berkarya tapi masih ada embel-embel. Macam abang ini seniman bukan? Makanya saya pun akhirnya agak berat bilang seniman atau pekerja seni. Kalau pekerja seni dia ada job dalam kesenian. Tapi kalau seniman tanpa ada job pun dia bikin karya dan dia pertontonkan. Betul. Jadi tidak ada seniman kalau saat ini saya menilai. Saya pun agak dipertanyakan keseniman saya di Ketapang ini. Kalau di Pontianak saya sudah seniman muda. Karena karya saya banyak. Saya tanpa dibayar pun Ada sampai funding apapun saya bikin karya karena anak-anak didik saya siap semua gitu untuk berkarya. Tapi ketika di Ketapang banyak ininya minta apresiasinya tuh lain gitu. Lain ada feedback. Baru mereka mau. Ruang berkaryanya tidak ada, Bang. Iya. Nah, jadi ruang berkaryanya tidak ada sehingga tidak tercipta seniman. Kalau pekerja seni saya akui ada di Ketapang. Iya, ada banyak pekerja seni di sini. Karena dia dibayar dulu baru dia mau kerja. Ada hasilnya pun kelihatan karena bayaran. Iya. Kalau bahasa sekarang tuh realistis. Bahasa cewek-cewek ini. Iya. Berarti kalau misalnya konten creator itu kan mereka menghasilkan sesuatu nih ya, itu termasuk seniman atau bukan? Kalau dunia media rekam atau itu kan tersendiri itu. Media rekam itu masuk seni juga, tapi lebih kepada udah ke barang-barang. Betul ya. Media lebih seperti itulah. Makanya kalau kuliah di ISI pun dia ada khusus dia media rekam namanya atau multimedia. Iya kan? Tapi kalau seni murni itu seni rupa. Seni rupa ya, seni murni. Itu seni murni karena dia sendiri pun jadi. Kita abang ini maksudnya untuk seni-seni gini ini udah banyak pengetahuan juga ya bang ya dari. Udah berapa belas tahun saya bersenian. Itu karena pengetahuan dari kecil itu nih bang. Beranjak dari kecil. Saya mulai ketika belajar seni saya masih bodoh-bodoh lah. Waktu itu kan ikut aja suruh teriak, pokoknya itu di jalan teriak, baca puisi. Iya. Udah ini bagaimana menjiwai karakter. Pergi ke pasar nanya orang namanya itu. Saya nak teater. Kenapa? Karena kami disuruh observasi. Betul. Nanti orang boleh tanya apa itu teater. Sejauh mana kok teater? Nah, kita harus jawab. Itu dilatih dulu. Kalau kami dulu proses. Kalau sekarang kan mungkin biak-biak berani ya. Pergi ke warung. Saya anak teater. Sekarang Gen Z banyak yang introvert. Jadi kita berat untuk memproses mental mereka supaya di panggung itu iya enggak kenal lagi mereka sebagai pelaku
aktor, udah jadi aktor, jadi peran. Tidak jadi dirimu lagi, tidak ada rasa lagi, malu dan segala macam. Jadi kalau kita memerankan sebuah karakter itu, kita jadi karakternya, bukan kita. Ya. Gitu bang ya? Ya. Nah itu gimana ya? Bisa ya? Kayak aku belum bisa deh kayak gitu. Ada Tapi proses. ada acting ya kemarin ada. Ada proses bang. Kalau di teater itu namanya olah rasa. Olah rasa. Olah rasa. Itu kan kalau elementer teater kan 3 yang sebagai dasar: olah vokal, olah tubuh, olah rasa. Olah tubuh, olah rasa. Tahu olah sukma, ada yang bilang olah sukma, ada yang bilang olah rasa. Olah rasa ini kita bagaimana ya memasukkan tokoh-tokoh itu. Itu ya seperti proses meditasi. Oke. Ya. Kayak ada peran sedih apa kan nggak bisa langsung itu ya. Kita tuh kalau dalam proses teater namanya prep. Kita prep dulu. Jadi diam, hening, baru kita dalam keluarkan diri kita masukkan roh tokoh itu. Ya, saya pernah punya pengalaman teman juga di Pontianak yang aktif. Mungkin Bang Adip kayaknya kenal juga. Kayak gitu dia. Jadi meskipun kita di kafe lagi ngobrol-ngobrol, tapi dia lagi olah rasa tidak kan ya? Itu dia tetap dengan ini dia, tetap dengan akan fokus, dia akan fokus Ya. dia. Ya masukkanlah yang tadi tokohnya. Nah, kemudian dia baru temukanlah tokoh itu. Buang dirimu. Iya, gitu ya. Oh, pantas ya kemarin waktu aku disuruh syuting narkoba tuh aku dikasih earphone terus Hayate film ini. Ya. Aku pikir ngapa? Seperti di doktrin ya, dimasukkan tokohnya ya. Halusinasi gitu. Iya. Oh, ternyata itu memang udah pembelajaran, Bang. Iya, biasa itu sampai trans. Ada aktor saya yang sampai trans. Seakan-akan macam orang kemasukan dia. Nah. Kan dia terlalu dalam memasukkan tokohnya. Aduh. Iya. Jadi orang lain udah. Selain terakhir malah dia latihan tuh di atas tiang-tiang. Sambil baju di atas beton, beton panggung itu di atasnya. Itu biar ngapa, Bang? Supaya ini ya. Dia pastinya ada tujuan. Merasa itu. Karena kalau orang udah seniman dibilang gila. Iya. Kalau udah seniman teater dibilang gila. Iya. Gila bagi orang, bagi dia proses untuk mendapatkan penjiwaan. Penjiwaan. Tertarik kan? Memang dari dulu memang tertarik, cuma belum sempat ya nih. Nah, kalau ada proyek-proyek yang mendekat dan cocok castingnya kan? Kalau ada peran yang cocok buat saya, Bang. Gak bisa acting, belum bisa acting, belum pernah acting. Kalau ada peran jadi pohon boleh, Bang. Berarti ini, Bang, di tepi. untuk ke depan ini ya, Bang, gambaran Abang tentang teater nih mau dibawa kemana, Bang, sebenarnya? Kalau teater sebenarnya memang ujung-ujungnya akan jadi pekerja. Maksudnya pekerja seni atau pekerja panggung. Ya. Gitu. Kalau mau realistis ke situ, supaya mereka juga dalam arti ketika belajar di sini harus realistis juga. Betul. Ya. Cuman kan harus melewati proses. Iya. Karena teater tuh banyaknya kalau jadi aktor itu proses awal-awal kalau kami. Kami malah banyak di belakang. Jadi lighting, penata cahaya, penata kostum, penata make up, ya kan, penata gerak, dan penata yang lain, sound dan segala macam itu. Malah anak-anak buah saya udah main konser-konseran sekarang. Yang penata lighting yang biasa konser datang itu anak buah saya. Salah satunya. Jadi dia udah dapat event-event besar mereka. Karena dia dari teater itulah dia belajar dari barang-barang yang biasa. Beranjak dari sebagai pelaku teater terus bisa menghasilkan itu profesi akhirnya. Oh, jadi profesi ya? Jadi profesi, jadi lighting man, jadi sound man, jadi. Emang ada pengaruhnya, Bang? Misalnya kan dia ini kan awalnya sebagai aktor nih, terus tiba-tiba jadi lighting man tuh. Teater ini kan bukan cuma aktor. Teater tuh berasal dari kata teatron. Bahasa Yunani. Artinya apa? Tempat pertunjukan. Artinya tempat pertunjukan. Makanya di bioskop pun teater satu. Teater ini. Apa? Tempat pertunjukan. Dimanapun tempat pertunjukan itu teater. Kalau yang penampilannya tergantung lagi. Drama misalkan. Berarti drama. Kalau teater tuh panggung. Teater tuh tempat pertunjukan. Artinya secara arti awal gitu. Dulu kan teater itu kan di Kolosium. Teater pertama kali Kolosium Roma. Betul. Nah, itulah teater yang pertama kali.
berasal dari kata teatron Yunani, bahasa Yunani. Berarti teater pada umumnya ini sebuah tempat. Sebuah tempat pertunjukan, secara khusus drama atau penampilan, acting atau apapun itu. Jadi segala sesuatu yang bentuknya pertunjukan Bisa itu dibilang teater. teater. Kawan-kawan juga teater banyak lari ke film, bagian acting juga, bagian yang lain. Cuman bedanya tipis, kita harus tahu ruangnya. Teater ruangnya panggung, film ruangnya gambar atau frame. Oke. Nah, tinggal mereka menentukan. Nah, Bang, ini Bang, tadi sempet Abang sebut juga tuh yang di penampilan Dinda Pak Tilas, opera Perang Gedang. Itu kayak apa ya? Kayak jadi hype banget di masyarakat tuh, keren tuh. Banyak yang menyaksikan, banyak yang suka. Kali juga. Apa namanya? Beberapa waktu juga banyak di story-story kawan-kawan tuh menampilkan itu. Iya. Opera Perang Gedang ya. Dan Bang Adip itu berperan sebagai Di tahun 2023 saya sebagai Raden apa ya? namanya lu. Lupa saya. Udah bertahun-tahun. Kalau di 2024 saya jadi Uti Usman. Putih Usman ya. Itu dua karakter yang berbeda atau sama? Berbeda. Maksudnya pemainnya Bang, maksudnya yang satunya Uti Usman itu karakternya garang atau apa, yang satunya karakternya Malah yang garang jadi Raden tadi itu. Karena dia sebagai termasuk panglima kan. Oh, yang Panglima panglima. utama. Tapi kalau kayak Uti Usman itu kan dia tokoh dalam arti sebagai pemimpin. Jadi harus lebih bijaksana lah dibanding tokoh-tokoh yang lain gitu kan. Nah, walaupun dia juga sebagai pejuang kan. Nah, dari kata Abang tadi, misalnya pemeran tokoh itu Abang tuh kayak deskripsinya kan bijaksana. Yang kayaknya itu sebuah kata yang kita tuh kadang tuh bingung cara menyikapinya. Benar enggak? Nah, tapi Abang ini kan di bidang peran. Terus Abang tuh gimana sih membawakan karakter bijaksana segala macam tuh? Kalau ceria kan kita tahu, ketawa-tawa, sedih ya nangis. Kalau bijaksana macam itu gimana cara bedakan? Perubahannya pastinya di warna suara itu pertama kita harus lebih bulat. Olah suara, olah vokal. Harus lebih bulat suaranya. Kalau orang bijaksana. Harus bijaksana dan gestur gerak itu tegas. lebih ya tegas tapi tidak terlalu banyak gerak. Oh, gini cara membedakannya. Ya, Pantas dan dia penonton. satu-satu. Dewasa ya, dewasa. Geraknya dewasa. Kamu tidak boleh. Ya kan? Tadi temponya. Ada temponya. Ya kayak gitu. Tapi kalau kita jadi yang biasa, kamu tidak boleh, ya kan? Jadi dari karakter badan saja, tubuh saja itu bisa berubah. Tinggal mainkan warna suara dan mungkin secara ekspresi juga tatapan mata. Oke. Nah, ketika matanya orang yang bijaksana, dia lebih pandangannya tuh luas. Kalau lebih tajam, dia jadi agak garang. Jadi dari seorang pemain teater juga butuh bisa memahami orang, Bang ya. Iya, makanya kita harus ada yang namanya pengenalan tokoh dulu. Jadi misalkan karakter tokoh ini seperti apa, kita bedah dulu tokoh ini. Kalau bisa tahu sejarah-sejarahnya. Dari situ kita bisa tahu, merasakan. Berarti kalau tokoh ini misalnya lagi marah gimana ekspresinya, tokoh ini misalnya dalam keadaan yang sedih seperti apa. Ya. Tapi kan maksudnya kalau sedih marah tuh kita tahu lah dia lagi mengekspresikan sedih nih. Tapi tuh kayak misalnya kayak dengan kata-kata sifat yang kayaknya bijaksana kayak tadi tuh. Kayaknya kalau aku pribadi Mbak ya, dengar tapi untuk mengekspresikannya tuh kita nggak tahu cara tata olahnya. Tapi tuh Abang tuh kayaknya bisa kan Bang ngolah misalnya kok ini harus tatapan kok gini, bijaksana tuh gini aja bakal Abang tuh bisa gitu. Keren maksudku tuh. Ya, kita memang harus bisa memisahkan itu. Mantap. Kalau kita harus bijaksana ya seperti ini. Tapi kalau kita harus garang, misalkan kayak panglima itu beda. Karakternya itu pasti tatapannya tajam, ngomongnya agak cepat. Betul. Iya kan? Agak cepat dan mungkin volumenya agak tinggi karena emosionalnya belum seperti orang yang bijaksana tadi. Nah, kalau seorang yang bijaksana dia tetap akan bisa menahan itu. Ya, misalkan kan, biarkan aku yang memutuskan. Nah, tapi kalau misalkan panglima, tetap dia berapi-api. Iya.
Pembelajaran itu abang dapatkan dari? Ya pengenalan tokoh. Pengenalan Itu kan tokoh. banyak nih Pengenalan. observasi, entah dari tontonan, Observasi. entah dari circle. Misalkan ini kan masih pendekatannya budaya ya, kedaerahan, dan mungkin masih ada terah-terah kerajaan. Nah, jadi kita tahu tuh gimana menyikapi ketika di kerajaan. Raja ya pasti seperti apa, penasihat-penasihatnya seperti apa, panglima seperti apa, kita udah tahu tuh gambaran-gambaran itu kita udah banyak melihat. Observasinya kan kita menggunakan indera itu untuk mengobservasi tokoh. Nah, jadi situlah kita belajar. Tinggal kita mengolahnya dalam karakter di kita. Betul. Cuman memang perlu proses. Kalau untuk kitanya, caranya gimana? Ya olah tuh, ulang vokal. Ulang vokal ini bukan cuma AIW, itu juga pecah suara. Kita juga dalam arti ya bagaimana artikulasi jelas, intonasi pas, temponya lagi masih kan? luar biasa. Nah, makanya ketika kita ngomong, kuping kita dengar. Jadi indera kita harus aktif semua, sensitif. Kalau ada yang sumbang, berarti ada yang salah dalam pengucapan kita. Nah, makanya kita harus bisa di situ. Terus bang, nah Pak Tilas itu kan kemarin panggung besar tuh bang ya, besar sekali, dan kayaknya di Ketapang kemarin kayaknya salah satu event yang paling gede juga ya, bisa dibilang mungkin. Pecah. Apa rasanya bang bisa memerankan apalagi? Raden. Bang itu Raden kan Iya, bang? ya. Memerankan tokoh di opera Perang. Apa rasanya bang? Ditonton ribuan orang di Ketapang. Saya alhamdulillah ya senang lah kita bisa menyalurkan potensi kita kan di depan halayak, apalagi Kabupaten Ketapang. Saya rasa bupatinya juga hadir pada waktu itu kan. Ya banggalah sebagai ya sekarang kan saya warga Ketapang kan. Bisa memerankan tokoh sebesar Usman sebagai pejuang Tumbang Titi, pahlawan daerah ya, pahlawan daerah. Tumbang Titi. Suatu kebanggaan saya bisa memerankan tokoh itu dan bisa ditonton sama keluarganya ataupun masyarakat luas, dan itu kan di live kan juga tuh. Iya, betul. Tidak hanya yang hadir di acara Napak Tilas itu aja yang menonton, tapi bisa warga Ketapang menonton gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Nah itu bang, kami penasaran. Kan tadi opera Perang Kedang kan fokus ceritanya adalah di masa perjuangan Tumbang Titi kan. Nah di mana melawan penjajah segala macam, dan ada tokoh sentral salah satunya kan Uti Usman. Dan itu kan ceritanya nih di Tumbang Titi kan. Tumbang Titi. Dan pementasan opera Perang Kedang juga di dua tempat. Di Ketapang dan Tumbang Titi. Nah, ada bedanya nggak bang menampilkan itu di Ketapang dan Tumbang Titi? Tantangan sendiri. Kalau di Ketapang ya kita bangganya di panggung yang besar dan apa ya, dengan peralatan yang lebih lengkap, lebih ini ya. Tapi kalau di Tumbang Titi kita ya suka jalan-jalan pertama. Saya karena Napak Tilas baru saya pernah ke Tumbang Titi. Sebelumnya tidak pernah ke Tumbang Titi? Tidak pernah. Jadi 2 kali saya ke Tumbang Titi itu karena Napak Tilas. Itu kesenangan saya, dan saya tahu budaya di sana akhirnya. Karakter-karakter orang-orang di sana, dan atensi dari mereka juga saya lihat bagus di sana. Itu kan lapangan bola tuh. Iya. Nah, lapangan bola walaupun panggung sederhana dan segala macam, ya bagaimana kita memberikan inilah pejuang kalian, yang kalian harus bangga punya pejuang, dan kita juga belajar juga bahwasanya Tumbang Titi memang daerah kota juang gitu kan. Iya, betul. Tahu sejarah juga akhirnya. Iya. Oh di mana? Akhirnya tahu nih. Oh di sini makam Uti Usman. Sempat ada rasa nggak bang waktu datang ke makam Uti Usman? Ada perasaan? Tersendiri. Merinding gitu tiba-tiba karena ke situ memerankan lagi. Yang memerankan kalau saya datang tuh kan ke makam itu. Kan dekat tuh makam. Di Pengancing ya. Ya namanya kita memerankan ya. Kita dalam hati aja ya. Minta izin. Betul. Ya pasti itu ada lah. Itu bicara ya, kita orang timur kan banyak tuh adat dan budayanya tuh. Setidaknya kita tuh dalam arti kalaupun salah-salah gitu memerankan, ya minta maaf lah. Intinya kita berusaha menampilkan sesuai apa yang kita paham atas tokoh ini. Nah, kayak gitu aja. Tapi kalau abang tuh sebelumnya itu memang udah pernah membawakan
Praga sebagai sejarawan, atau selama ini cuma kayak misalnya berperan sebagai ya warga-warga lokal yang punya karakter ini A, B, C. Sekarang kan yang Lutisman kemarin itu kan abang bawa nih karakter seorang pejuang itu kan. Menurut abang tuh tantangan abang tersendiri gimana? Rasakan Saya tuh memang pernah pentas dulu, pernah jadi temenggung saya. Temenggung Dayak. Temenggung Dayak pernah ya? Pernah saya pentas di tim tuh jadi temenggung. Jadi maksudnya jadi kepala suku. Di tim Taman Ismail Marzuki. Oh, yang di Di Jakarta. Jakarta. Jadi udah pernah membawakan peran yang tokohnya harus dibawa. Oh, udah pernah ya. Udah pernah. Dan saya pernah juga pernah Alianyang dulu pernah pentas Alianyang. Saya jadi orang Belanda. Saya jadi mener. Saya jadi ya bisa dibilang komandan Belanda waktu itu. Pakai bahasa Belanda. Ya aksen Belanda. Aksennya Ya, belajar apa nih. dong? Kayak gitu ya. Belajar nih pendengar. Harus belajar lagi. Ya kita biasa. Kita jadi misalkan orang Batak, mau aksen Batak perlu jadi orang Melayu. Ya. Dan pun saya pernah juga jadi tokoh Cina. Wih, dari Cina-Cinanya lagi. Ya, saya jadi tokoh Cina, malah jadi sejarah juga waktu itu saya pentas naskah Story of Lopongpa. Story of Story of Lopongpa tentang Lanfang, Republik Lanfang tahu? Lah, apa itu bang? Itu belajar lagi. Iya. Itu yang ada di Mandor dulu. Oh iya oke. Saya jadi Taipanya, jadi tokoh besar Cina yang waktu itu yang merantau dari Cina yang didatangkan untuk tambang kan? oh iya pernah dengar cerita itu Iya. pernah. Sejarah-sejarah. Republik Lanfang. Saya sebagai tokoh Lo Taipa atau Lo Fongpa. Oh, Jadi itulah kepala saya itu. Karena kan zaman-zaman itu masih zaman-zaman rambut setengah. setengahnya tahu-tahu. Ya. Itu abang digundulkan atau Saya gundul kan. mak totalitas? Ya namanya juga aktor harus begitu. Iya, Iya. iya. Saya kebetulan kalau untuk masalah peran, saya kalau misalkan diberi saya total. Mau saya dipirang mau digundul, mau dulu jadi napang saya spike rambut saya. Spike. Tapi itu tidak dituntut kan? Cuma dari abang sendiri yang pengen berperan totalitas. Ditantang sutradara, berani nggak? Tinggal kita lagi berani atau tidak sebagai aktor, karena kan kita bukan profesional sekali bayar dan segala macam. Tapi saya menantang diri saya, apakah saya berani? Saya berani. Mau berpenampilan seperti apapun saya pede saja. Jadi gitu orangnya aktor ngapain? Profesional sekali. Profesional pantas lah di lapas kan profesional. Tetap menerapkan orang lapas. Iya, kalau ini bang, kalau kita ingat masih kan nggak pementasan pertama tadi pak Gravito ya. Gravito. Nah tapi yang abang jadi sutradara pertama itu apa? Sutradara pertama kalau yang petis-petis kecil saya udah hitung. Udah ingat gitu, udah Tapi kalau saking pentas banyaknya. besar saya pertama kali pentas itu Akal Bulus Kevin Akal Bulus Kevin di di Pontianak di Taman Budaya. Waktu itu acara Parade Teater tahun 2013. Akal Bulus Kevin itu naskah luar, naskah Prancis. wow. Berarti berbagi bahasa abang gunakan nih. Enggak, kita dia kan udah diterjemahkan dan diadaptasi sama lokal. Udah nggak terhitung rasanya berapa karya yang udah dibuat. Terakhir bang, barangkali bang, harapan abang sendiri terhadap dunia teater di Ketapang seperti apa? Nah, kalau bicara harapan ini kan pasti banyak ya, banyak. Ya mungkin di tahun ini lah ya. Bagaimana saya mampu berkesenian, entah bentuknya teater ataupun bukan, yang penting bentuknya seni pertunjukan. Saya pengen bikin karya di situ. Minimal sekali lah. Iya. Nah, tapi yang dalam arti bagaimana kawan-kawan pekerja seni di Ketapang yang punya daya untuk menggarap itu dapat berkumpul sehingga kita bisa menyatukan pikiran untuk bikin karya apa. Harapannya ya pastinya bagaimana kita bikin bisa didukung. Kalau kemarin tuh pikiran saya tuh kan kita nih belum pernah bikin karya
yang ketapang banget gitu. Atau sejarah ketapang. Sebenarnya kan cerita-cerita di ketapang ini banyak. Bisa dibentuk, dijadikan karya itu, dan kita pastinya bisa menjadi dasar dengan mitos-mitos dan segala macam itu. Oh, seperti ini cerita yang memperkenalkannya lah ya ke masyarakat ya. Tapi untuk mendapatkan cerita-cerita itu tuh sebenarnya gimana bang? Harus riset kan? Betul, iya. Masa ada ya orang-orang yang bisa diriset tuh? Ya semoga aja. Kalau nggak ada gimana kita karang sendiri? Nggak mungkin, kita harus ada pendekatan juga. Betul. Ya metode sejarawan ini kan nggak semuanya dia bertanya sama manusia. Dia bertanya juga dengan pokok kayu. Dia bertanya juga dengan monumen-monumen. Ini kayaknya tahun segini, ya kan? Iya. Akhirnya dia punya gambaran karena banyak betul-betul dengan artefak ini dia tuh bisa menyimpulkan karena ada bahasa versi itu. Karena dia belajar. Orang sejarawan pasti dia punya metode untuk mengetahui itu. Oke. Ian, ada lagi? Oke, keren banget ya. Keren sih. Teater. Dan tadi betul kata Bang Adi, mudah-mudahan di Ketapang kita semakin juga sebenarnya banyak sumber daya manusianya. Ya, dan kita sebenarnya sumber daya kita udah cukup untuk bisa meramu sebuah pertunjukan ataupun teater-teater besar sebenarnya. Harusnya udah cukup ya. Mudah-mudahan ya ada supportnya, mudah-mudahan semuanya tergerak untuk ini, karena sebenarnya saya boleh pesan sedikit. Boleh pesan ya? Boleh sekali. Mungkin untuk para pekerja seni ataupun yang merasa dirinya seniman, ya bagaimana kita bisa duduk satu meja untuk memikirkan kesenian Ketapang ke depan, supaya apa yang bisa kita lakukan tuh bisa terprogram dengan baik, sehingga wilayah-wilayah kreatif di Ketapang itu hidup, supaya bisa jadi juga orang-orang luar bisa datang ke sini. Excited kan dengan Ketapang, bahwasanya rupanya seniman-senimannya banyak, pekerja seninya banyak, dan lebih kreatif juga gitu. Iya, mudah-mudahan ini didengar sama teman-teman pekerja kreatif ataupun seniman-seniman di Ketapang. Mudah-mudahan bisa saling bersinergi, menghidupkan ekosistem. Ada ekosistem di kesenian kita, mudah-mudahan, dan juga anak-anak muda yang lainnya juga ayo berkarya bang ya. Ayo kita punya karya, karena karya itu jejak ya. Kita meninggalkan jejak, kita meninggalkan sebuah sejarah menelurkan sesuatu yang bisa dinikmati orang, sebuah karya. Mudah-mudahan makin banyak lagi. Dan kayaknya udah hampir 1 jam kita ngobrol. Iya, nggak terasa ya ngobrol sama Bang Adit. Ini banyak sebenarnya mau diomongkan, cuma ceritanya luar biasa. Ini saya sebagai penikmat karya di Ketapang juga sangat menantikan banyak. Mudah-mudahan ada banyak pertunjukan-pertunjukan berikutnya. Luar biasa, keren. Dan tetap yuk semuanya juga mudah-mudahan support ya. Support kegiatan-kegiatan anak muda, support kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia kreatif ya. Kita juga butuh support. Kami juga butuh support. Support itu Iya. Sponsor boleh juga dong, Pak. Apalagi secara moral dan material ya, betul. Juga butuh, mudah-mudahan ada kedepannya sehingga kita juga bisa menikmati hasilnya juga nanti. Dan kita juga mendukung ya orang-orang industri kreatif di bidang manapun untuk tetap hidup sama-sama. Baik ya, Bang Adit, makasih banyak atas waktunya, terima kasih, dan teman-teman semuanya ketemu lagi mudah-mudahan dengan video-video kita berikutnya di Barung Podcast. Bye bye.